Halo, selamat malam semuanya. Ini slide-nya jelas ya? Jelas. Thank you. Terima kasih sudah hadir 15 orang di Zoominar spesial tentang The Art of Calibration Yourself Talk. Cia. Ngomongin soal self talk. Cia, elah. Kira-kira self talk itu apa sih? Ada yang mau urun rembuk? Ayo, self talk itu apa? Self itu apa? Talk itu apa? Ayo, halo, Bu Yani, Mbak Seto, bicara pede diri sendiri lah. Contohnya gimana, Bu Yani? Bu Yani, Bu Emma, bicara pada diri sendirinya gimana? Halo kamu, sehat tak? Kayak wong gendeng apa kayak opo ngono bicara sendiri. Sugesti siapa? Sugesti diri sendiri. Emang kamu dosanya apa? Oke. Boleh dibuka mic-nya. Boleh dibuka mic-nya, teman-teman semua boleh buka mic-nya. Bebas. Kalau sugesti diri sendiri tuh aku ingat kisah tentang cicak. Cicak itu kenapa dia kalau ketahuan sama orang dia pura-pura mematung. Itu sebenarnya dia lagi mensugesti diri sendiri. Aku tembok, aku tembok, aku tembok, aku tembok. Aku tak kelihatan, aku astral. Ayo, self talk apa? Ayo. Langsung ditembak. Self Adalah apa ya? Self talk ngomong sendirian. Ya, Singit berarti ya. apapun yang diomongin diri sendiri itu self talk. Oke. Oke lah. Ada lagi? Nafok itu apa ya? Afirmasi diri. Oke. Afirmasi. Ada lagi? Oke. Menyemangatin diri Menyemangati diri sendiri. Ayo semangat. Ayo semangat. Ha. Self talk. Ayo, ada lagi. Self talk itu apa sih? Ya, self talk berbicara pada diri sendiri. Ya, berbicaranya bagaimana Pak Parwata? Ya, apa aja. Apa Ya, aja gimana? tentang Contohnya nih. Contoh. citra diri ya. Contohnya saya sehat gitu. Atau Terus? apa? Saya jiwa yang damai itu misalnya. Ya, Atau bisa. saya pribadi yang luar biasa gitu kan self talk namanya. Ya, itu ada kesalahkaprahan di sana. Tapi boleh, benar itu benar. Betul. Kurang tepat. Soal betul atau enggak saya cuma nanya hasilnya apa Pak? Saya sehat. Saya semangat. Tapi ngomongnya begitu. Saya sehat. Saya semangat. Hei semangat. Ya, self talk kalau diulang-ulang kan jadi program dia. Kalau diulang jadi program. Enggak jadi Ya. bingung. Itu aja. Iya. Plagentak. Plagentak. Program Tapera. Apa Mbak D? Program Tapera. Program Tapera. Taat perintah agama itu Mas Tapera. Baru mau ngomong lagi. Contohnya kayak saya senang pedes deh. Yakin senang pedes. Seneng Mas. Berarti senang ditapuk sandal. Kan pedes itu. Sumpah itu. Ngomongin self talk. Ini seru. Pernah nggak sih ketika ngomong tentang sesuatu sama diri sendiri, kok tiba-tiba nggak yakin gitu? Sering? Kadang-kadang. Mas Fuad, mikmu.
Kadang-kadang apa sering? Ayo, Mbak Neni. Ini saya sih jujur-jujuran loh ini. Nggak apa-apa, omongin aja. Mau Ngomongin salah mau aja. bener nggak ada yang Nangis salah, gak nggak ada yang apa-apa bener. loh ini. Aduh, batuk. Ya. Aduh, pakai batuk. Waduh, ini berarti serius sih. Ini menyemangati diri sendiri supaya nggak yakin betapa dia nggak yakin sesuatu. Hasilnya apa selama ini? Ada yang pernah sukses karena self talk? Hening aja. Halo? Ada yang pernah ngerasa, oh, saya berhasil ketika saya sudah self talk selama 21 hari. Ada yang mau bercerita tentang self talknya dan pengalamannya, baik pengalaman gagal atau pengalaman berhasil? Mbak Neni, Om Seto, siapa lagi tuh tadi? Self, ya ngomong sendiri, afirmasi sendiri, pernah berhasil. Nah, seringnya. Ya, pernah sih afirmasi, pernah berhasil, pernah juga gagal. Gagalnya, mana? Ya kadang suka apa sih? Suka nggak yakin gitu pada. Nggak yakinnya kenapa? Masih. Asik. Ya apa? Ya nggak tahu dalam hati kayak nggak apa? Nggak yakin aja gitu. Ya nggak yakin bisa nggak ya seperti ini gitu. Masih ingat gak kenapa itu? Cia elah. Ini cerita loh ini. Kita banyakin explore tentang self talk, tentang pengalaman Anda berkomunikasi sama diri sendiri. Eh, Kalau berkomunikasi dengan diri sendiri, eh, ya pernah Hasilnya ada ya. Boleh. bingung dia. Ya maksudnya kadang kalau lagi apa ya, kayak misalnya tiba-tiba hati kayak nggak tenang gitu, kadang suka ngomong sama diri sendiri, ayo berdamai dengan diri sendiri, kamu bisa kayak gitu. Nah ngomong seperti itu ya alhamdulillah gitu berhasil gitu. Oh. Yang lain. Ceritain dong pengalaman self talk-nya dan pengalaman berhasil dan gagalnya dong. Hello. Hai. Hai, Hai. hello. Hello. Pengalamannya dong. Halo. Pengalaman self talk-nya kita sharing-sharing dulu biar nge-flow gitu, biar asik. Pernah nggak yang ngerasa bahwa self talk-nya ngomong sama diri sendirinya berhasil gitu? Ada? Halo? Disuruh ngomong nggak ngomong, giliran nanti nggak suruh ngomong ngomong semua. Ya, Ada nggak pada berhasil biasanya kalau ada penolakan dalam diri. Nah, ini menarik nih Pak Parwata. Penolakannya gimana? Penolak ya kalau kita bilang self-talknya misalnya saya pasti sukses. Harus penolaknya dalam diri, ah masa sih gitu misalnya kan. Model lu sukses gitu, modal dia nggak punya gitu misalnya self-talknya kan gagal otomatis dibatalkan itu. Kalau misalnya nih, pernah nggak Anda bergumam sesuatu? Apakah itu termasuk self talk? Menggumamkan sesuatu gitu? Nyeletuk, bergumam itu. Nyeletuk si anjing. Terus habis itu melanjutkan kata-kata Anda dengan kalimat-kalimat indah. Si anjing, dia nggak ngapa-ngapain duitnya bisa banyak. Gue udah jungkir jempalik, duitnya kere-kere aja. Kenapa ya? Pernah? Pernah.
Oh, jujur sekali Anda. Kalau Dea itu kayaknya sering deh, bukan pernah. Miskin, miskin Anda. Bisa self talk gitu Pak De. Kenapa, kenapa? Bisa jadi self talk. Ih. Mengumpat juga, iya. Self talk juga, iya. Dikit-dikit. Betul. Yuk, lanjut Pak De, atau mau di-sharing lagi? Di-explore lagi? Nah, aku cuma mau sharing sedikit aja tentang self talk. Kalau menurut, benar deh, sebelum sharing, ekspektasinya teman-teman gabung di kelas malam ini tentang calibration your self talk itu apa? Ekspektasinya. Terus yang kedua, ekspektasinya ketika Anda melakukan self talk itu apa? Hmm. Juga. Juga. Apa dong? Ekspektasinya Anda melakukan self talk, terus ngapain Anda ikut kelas ini? Ekspektasi self talk itu apa? Self talk afirmasi diri untuk tadi dulu Pak De. Gimana? Ayo. Untuk mencapai apa yang diucapkan. Betul. Terus lagi. Kenapa sih Anda perlu self talk gitu? Ayo, mic-nya dibuka aja. Ayo ngomong dong. Mic-nya dibuka aja. Ayo ngomong dong. Self talk itu ngapain? Apa yang Anda pahami tentang self talk? Ya gimana mau sharing kalau misalnya ada diam? Kan kita bicara tentang sudut pandang masing-masing. Pernah nggak Anda berekspektasi saya self talk supaya kaya tapi makin lama kok makin miskin gitu? Pernah. Nah, ketahuan kan orang miskin jawab kan. Nah, ini aku mau sharing satu hal aja. Sebenarnya kalau bicara tentang self talk sebenarnya untuk yang beragama, ini karena saya sudut pandangnya adalah agama saya sendiri kebetulan Islam, kebetulan karena bapak ibu saya Islam. Nah, kalau self talk menurut persepsi saya, ini persepsi saya bahwa self talk itu kayak muhasabah. Jadi kita ngacak gitu. Kita ini siapa? Kita ini mau apa dan kita ini pantas gak sih untuk dapetin apapun yang kita mau. Ibarat kata ngehitung amal kebaikan, ya. Kita jadi tahu nih mana yang emang harus dihindarin dalam berkata-kata. Ini bukan masalah lu ngomong jorok, ini bukan masalah lu ngomong kasar, tapi apa yang gak sinkron sama badan. Kalau di versi muhasabah berarti adalah ketika apa yang kita pikirin itu sejalan sama apa yang kita lakuin, baru habis itu nah kita omongin. Jadi badan ini nyetel sama pikiran sama perasaan. Jadi apapun yang kita katakan itu benar-benar selaras sama pikiran sama perasaan kita. Jadi badan kita ngelakuinnya sejalan gitu. Biar apa sih? Kalau katanya Kang Seto, biar bisa bedain antara self talk dengan bisikan jin.
Nah, bedanya kalau di self talk, kalau versi agama untuk tahu itu self talk sama bisikan jin adalah kalau habis self talk, pikiran lu jorok apa enggak? Pikiran lu culas atau enggak? Terus dorongan syaitoniahnya itu gede apa enggak? Kalau gede, jangan-jangan bukan cuma lu kemasukan jin, tapi emang lu biangnya jin gitu. Karena katanya Al-Quran, ini kitabnya kita ya, yang Islam. Itu di ayat 18 surat Al-Hasyr, intinya adalah kalau kita mau sukses lah, kalau kita mau melakukan apapun secara benar rule-nya, maka kita harus memperhatikan semua aspek yang ada dalam setiap perbuatan kita itu gitu. Supaya apa? Nyambung gitu satu sama lain antara kata-kata kita, antara apa yang kita lakukan dengan apa yang kita pikirkan itu nyambung. Sesederhana itu septok mah. Jadi kalau kata-katanya positif tapi pikiran lu negatif, apalagi badan lu reaksinya negatif, kebayangkan gimana perangnya antara pikiran, perasaan sama badanmu, capek kan? Nah, ini menariknya self talk tuh di sini. Lah kebetulan gitu. Nih sedikit nih. Kami punya nih yang namanya calibration your self talk. Sebuah program yang emang ngomongin tentang self talk itu gimana supaya selaras antara pikiran, badan sama apapun yang kita lakuin itu selaras gitu. Jadi kita nggak peduli omongan kita kayak gimana, tapi antara badan kita nerima, pikiran kita oke, terus perasaan kita hayu, nah itu bagian dari self talk. Oke, mantap. Gitu. Itu clue dikit ya. Clue dikit tentang self talk. Mungkin Mas Sopi mau nambahin tentang self talk. Monggo Mas. Self talk itu sebenarnya adalah kata-kata yang simple, penggunaannya macam. Yang pertama penggunaannya macam-macam untuk mengekspresikan sesuatu, notabene nyeletuk itu ya, untuk mengekspresikan atau merilis emosi. Self talk itu gunanya ya secara behavioral, dan self talk itu mampu merilis Suaranya Mas Bro hilang. self talk itu mampu merilis tekanan. Jadi self talk itu copotnya ternyata. Self talk itu mampu merilis tekanan yang ada di otak atau di badan kita. Jadi self talk sederhananya itu bisa digunakan untuk mengekspresikan sesuatu, untuk merilis emosi, untuk merilis ego juga, dan self talk itu bisa digunakan sebagai sarana merefleksikan diri. Tuh. Nah, ngemeng-ngemeng, nextnya Mas. Yuhu. Yuhu. Next slide-nya Mas. Iya dong, ntar. Ngomong-ngomong, masalah self talk itu sebenarnya panjang, penutannya panjang. Jadi kalau untuk kenal sama Mas Fuad yang dulu pernah belajar di Mesir sama di Jeddah perihal mistik tarot dan wajah gitu ya, tentang baca. Jadi ini saya sedikit perkenalkan personalnya Mas Fuad dulu. Jadi secara personal saya itu kenal Mas Fuad tahun 2007, di mana Mas Fuad waktu ketemu sama saya mampu menebak secara detail kejadian-kejadian
yang dimana sama sekali orang nggak tahu. Jadi kejadian-kejadian sebelum saya kenal sama Fuad. Nah, dari situ saya nganggap kalau ini dukun, kalau Mas Fuad itu dukun gitu ya. Pada saat itu saya masih nganggap Mas Fuad itu dukun sakti gitu, orang sakti gitu kan. Jadi kalau dukun itu biasanya kalau baca orang, baca kepribadian, baca karakter dan sebagainya, Mas Fuad ini baca lebih detail dari itu. Jadi kalau dukun itu biasanya pakai cold reading gitu ya, nebak-nebaknya secara umum, secara hal-hal general lah dalam konteks seperti itu. Tapi itulah yang membuat aku amazed sama Mas Fuad sendiri gitu ya. Karena yang tadinya tak kira mistik, waktu pernah bikin kurikulumnya profiling with feeling bareng Mas Fuad itu yang bagian masterinya itu dibahas detail gitu ya tentang self talk itu sendiri. Nah, materi profiling with feeling itu sebenarnya emang materinya berat. Jadi teman-teman yang ikut atau yang sekarang ikut profiling with feeling sama apa sebelum-sebelumnya pernah ikut itu biasanya aduh kok susah banget, aduh kok susah banget ya. Itu biasanya harus mengulang sampai bisa menguasai. Intinya sih lebih mengarah ke pada kompetensi. Nah, bahas self talk, nextnya Mas Fuad. Bahas self talk kalau versiku sebenarnya tujuan self talk itu adalah kita mampu menelaah atau merefleksikan tragedi yang sudah terjadi di kehidupan kita. Nah, tragedi ini biasanya polanya berulang gitu ya, polanya berulang. Contoh, misalnya kena tipu misalnya gitu kan, kena tipu. Kok setahun kemudian kena tipu lagi tapi dengan timeline yang berbeda dengan orang yang berbeda. Nah, di situ biasanya self talk yang saya maksud di sini konteksnya adalah tentang bagaimana cara kita merespon. Karena selama ini kita itu lebih sering salah kaprah tentang self talk. Bahkan self talk itu bisa dalam wujud pertanyaan. Self talk itu bisa dalam wujud pertanyaan. Nah, yang jadi masalah, pertanyaan hidup yang kita lontarkan ke diri kita itu lebih sering dijawab atau dijawab dengan benar atau malahan dijawabnya dengan alasan-alasan yang konsepnya tidak bertanggung jawab. Contoh simpelnya nih, satu kondisi kita ketipu gitu kan. Entah sama temen, entah sama saudara. Pas ketipu, terus pas sebelum ngomong, wah gue ketipu nih. Jadi misalnya utang gitu kan. Oh kok utangnya nggak dibayar, udah capek nagihnya, capek capek dramanya dan sebagainya gitu ya. Tahu-tahu secara otomatis kita nyeletuk. Wah ketipu nih gue. Jangan-jangan ini emang karma gue. Jangan-jangan gue kurang sedekah. Nah, itu self talk yang salah kaprah sebenarnya. Jadi lebih mengarah self talk itu yang dibutuhkan adalah yang pertama kali adalah validasi. Yang dibutuhkan adalah validasi. Nah, validasi itu apa sih? Kan gitu ya. Validasi itu apa sih gitu. Dari kemarin Mas Fuad ngomong validasi. Di flyernya masalah ngomong validasi gitu ya. Lebih lebih ngomong ke situ. Terus karena keseringan ngomong validasi, kebanyakan validasinya menjadi salah kaprah gitu ya. Validasi itu menjadi salah kaprah. Nah, sebenarnya validasi itu apa sih gitu ya. Jadi validasi itu ternyata lebih mengarah bagaimana cara kita menilai gitu ya. Bagaimana cara kita menilai. Nah, cara menilai ini sebenarnya tergantung dari pengalaman kita gitu. Tergantung dari bagaimana kita merespon dan kebanyakan orang salah kaprah adalah validasinya lewat orang lain. Jadi bukan ke diri sendiri gitu ya, bukan ke diri sendiri. Nah, contoh yang simple dari validasi itu adalah tentang mengkonfirmasi ke orang lain. Contoh simpelnya begini.
gue ngeselin nggak sih gitu. Terus dijawab sama temennya yang nggak kepengen kita sakit hati atau apa sebagainya. Enggak kok, lu nggak ngeselin, biasa aja begini-begini dan sebagainya gitu ya. Terus ada lagi orangnya yang modelnya berandal kayak saya gitu kan, berandal banget kayak saya. Gua ngeselin gak sih? Emang lu ngeselin? Biasanya ngomongnya satir lu, begini-begini segala macam, kagak ngerti orang sakit hati apa gimana, gara-gara kelakuan lu tuh yang ngeselin. Lebih mengarah ke sana. Nah, validasi itu adalah lebih mengarah kepada cara kita menilai dari sebuah tragedi. Jadi apapun konteksnya, validasi itu sebagai syarat kita menilai perilaku orang lain terhadap kita. Nah, dalam konteks ini kita menilai perilaku kita agar kita dapat bisa mengidentifikasi. Next slide, Pak Dev. Kalibrasi. Nah, kalibrasi. Kalibrasi ini apa sih? Kan gitu ya. Kok kalibrasi, bahasanya kalibrasi self talk mulu. Dari kemarin Mas Fuad broadcast, dari kemarin Mas Fuad bikin status tentang kalibrasi self talk, apaan sih kan gitu. Sebenarnya yang kelas benernya ini ada di tanggal 10 nanti ya. Kalibrasi itu menurutku saat ini adalah tentang bagaimana nantinya kita bisa mengukur apapun, konteksnya perilaku, perasaan, emosi. Nah, itu ada alat, ada tolak, bukan alat, ada tolak ukurnya, ada caranya. Yang dimana tanggal 10 nanti kita jalan gitu ya. Nah, dari kalibrasi ini ternyata kita butuh yang namanya mengidentifikasi. Mengidentifikasi apa sih sebenarnya? Mengidentifikasi respon kita, mengidentifikasi perasaan kita, mengidentifikasi perilaku yang pada saat terjadinya sebuah tragedi atau musibah pada saat itu yang kita nggak sadarin. Apalagi tragedi ini berulang gitu ya. Dengan tujuan apa? Mengidentifikasi ini gitu ya. Dengan tujuan kita menyadari perasaan, pikiran, respon kita pada saat yang lalu yang tadinya sifatnya lebih mengarah subjektif. Artinya gini, pada saat ada saya berapa kali ngacak-ngacak grupnya Mas Fuad sampai member grupnya itu ngamuk nggak jelas. Sampai memaki-maki saya, sampai begini 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 karena nggak suka dengan kata-kata kasar yang saya keluarkan apa segala macam itu. Nah, itu subjektif sifatnya. Sifatnya subjektif. Jadi berdasarkan emosional. Nah, identifikasi ini tujuannya supaya kita bisa lebih objektif alias kita bisa berpikir secara jernih, secara jernih. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi hal-hal tersebut? Nah, sebenarnya ada di kelas juga. Nah, itu nanti akan dieksplor bagaimana mengidentifikasi. Contoh mengidentifikasi yang paling gampang sebenarnya adalah kita lalu kita menilai bahwa tragedi itu, oh, waktu tragedi emosiku meledak-meledak, aku ngamuk, aku nangis, aku pasrah, aku apa bla 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 dan sebagainya. Terus dari situ kalau tadi kata Mas Fuad tentang muhasabah gitu ya, tentang refleksi diri gitu ya, tentang refleksi diri. Nah, yang jadi permasalahan adalah merefleksi diri itu yang bagaimana. Banyak orang yang sampai bingung, ini aku harus ngapain? Setelah merefleksi diri, aku sebenarnya harus ngapain? Itu nggak tahu. Nah, kalau nanti di kelas itu pasti kita bantu untuk coachingnya, untuk coaching dan konselingnya juga. Jadi sifatnya nanti personal to personal. Nah, dari identifikasi ini ternyata ada yang namanya verifikasi. Tujuan verifikasi ini adalah ketika kita sudah mengkalibrasi, kita sudah memvalidasi, kita sudah mengidentifikasi, ternyata ada yang perlu diverifikasi. Dalam
dalam konteks verifikasi ini lebih mengarah ke saya sudah ngikut praktek-prakteknya di self talk ini, misalnya dari tragedi ini saya mengidentifikasi ini segala macam. Terus bagaimana cara saya memverifikasi? Tujuannya adalah supaya kita mendapatkan nilai baru, kita mendapatkan makna baru, supaya apa? Ketika tragedi ini terulang, maka respon kita berbeda. Karena yang saya yakini sampai saat ini dan belum ada apa ya, belum ada tandingannya atau perbandingannya adalah pada saat ada tragedi berulang ke kita, respon kita berubah, maka realitanya berubah. Itu yang saya ketahui. Nah, dari sini teman-teman apakah ada pertanyaan? Monggo Mas Fuad. Ya, monggo. Jadi udah paham ya bahwa kalau kita narik ke kacamata agama, sebenarnya simpelnya adalah bahwa self talk itu pada dasarnya adalah seperti proses muhasabah. Ngaca, ngaca diri. Kita siapa, kita maunya apa, badan kita maunya apa. Itu. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa melakukan segala proses sampai kemudian kita bisa melakukan yang namanya verifikasi. Udah bener belum? Supaya apa? Supaya kalau memang ternyata di masa lalu ada proses kejadian yang bikin kita terjebak sama tragedi yang berulang, kita bisa mengklasifikasi polanya apa, sebabnya gimana, dan jalan keluarnya apa. Itu adalah konklusinya. Jadi sampai sini sedikit ada gambaran ya, yang namanya self talk tuh sebenarnya kayak gimana sih? Apakah benar yang namanya self talk cuma sekedar ngomong kata-kata positif doang? Apakah benar yang namanya self talk adalah sesuatu yang sifatnya memotivasi diri doang? Lalu gimana kalau misalnya kita berhadapan sama kejadian yang polanya terus berulang? Nah, menariknya kita punya kelas yang namanya adalah kelas calibration your self talk. Calibration your self talk itu adalah kelas di mana kita bisa memetakan dari awal kita siapa, kita bagaimana, kita maunya apa, kemudian kita bisa melakukan proses pengklasifikasian, polanya gimana supaya nggak berulang gimana. Nah, kebetulan selain karena kelas ini jadi spesial sebab ada kehadiran saya yang bisa memahamkan Anda kalau misalnya self talk dari kacamata agama gimana sih? Ayo kita bahas. Nah, yang menarik adalah bukan cuma dari kacamata agama manapun lah. Karena saya juga belajar tentang bagaimana agama Kristen, gimana agama Hindu, agama Buddha berbicara tentang self talk ini. Nah, menariknya adalah kita belajar sama seorang yang dari tahun 2007 pas saya pertama kali kenal itu hobinya adalah neliti kebiasaan orang. Saya kira itu cuma iseng. Nah, ternyata orang itu adalah Mas Sobi, bukanlah sebuah keisengan belaka gitu. Kebiasaan Mas Sobi dalam meneliti orang adalah karena dia ternyata punya background pendidikan yang berkaitan sama itu. Gelarnya Anda tahu Pizza Hut Delivery ya itu. PhD dari Osaka University kah atau pokoknya dari Jepang lah. Negara Nippon. Nah, dalam penelitian apa namanya kalau S3 tesis ya. Nah, tesis itu salah satu yang paling disoroti adalah bagaimana kebiasaan orang itu ternyata dipengaruhi dari omongan kecilnya. Omongan kecilnya itu bukan cuma sekedar ngomong jorok belum tentu berpengaruh, Bapak.
tapi gimana dari omongan jorok itu kita move on atau move back gitu. Nah, kebetulan Mas Sobi ini adalah orang yang sangat benar-benar membahas dari tahun 2007 sampai sekarang itu nguplek-ngupleknya atau muternya adalah tentang penelitian behavioristik. Sebuah bidang yang emang concernnya mengamati kebiasaan. Cuma mungkin karena Anda termasuk saya pernah jadi korbannya di mana 500 anggota grup saya tinggal tersisa 78 karena sebuah proses eksperimen bernama uji ketahanan mental sekaligus mencoba kebiasaan baru biar gak baperan. Dari 500 cuma tinggal 78. Artinya apa? Kalau Anda baperan, Anda wajib untuk ikutan self talk ini gitu. Kenapa? Karena kebanyakan kita tuh terlalu banyak berkata-kata positif tetapi nggak pernah siap untuk mendapatkan reaksi negatif. Benar ya? Nggak siap untuk mendapatkan reaksi negatif. Anda dimaki-maki, Anda jago mungkin memaki-maki. Tapi kalau dimaki-maki orang, pernah gimana perasaannya? Menderita Anda. Ya itu, karena memang kita tidak siap sama hal-hal satir yang memang dunia itu lebih kejam dari perkiraan kita. Kenyataan itu lebih kejam dari kenyataan kita. Jadi banyak orang yang tersinggung karena kata-katanya orang. Padahal kata-kata itu adalah sebuah hal yang mengandung kebenaran gitu. Kita itu terlalu peduli sama yang namanya cara ngomong dibandingkan isi omongan. Nah, kebetulan Mas Sobi adalah orang yang seneng banget omongannya sampah. Tapi isinya benar. Istilahnya apa, Mas? Apa? Dirty language. Dirty Wah, language. itu. Omongannya itu terkesan sampah tapi isinya benar. Fakta itu. Cuma kita nggak siap untuk itu gitu. Nah, makanya di belajar bersama kita berdua di kelasnya Self Talk adalah untuk mempersiapkan kita juga biar apa? Biar kita sanggup, kita bisa, kita siap untuk ngadepin orang-orang yang kalau ngasih tahu nggak perlu pakai omongan halus, Bapak. Jadi kita bisa siap untuk menghadapi itu semua. Pemikiran kita dari awalnya gampang curiga, baperan dan lain sebagainya bisa berubah jadi lebih nerima gitu omongan kata orang. Karena emang kadang perubahan itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Karena cuma Power Ranger aja yang kelihatannya berubahnya jadi sakti. Tapi sebenarnya yang namanya perubahan itu menyakitkan. Nah, pertanyaannya siap enggak sama perubahan itu? Kalau misalnya kita nggak siap, ya berarti kita harus memperbaiki yang namanya self talk kita. Kebetulan, ini bocoran aja, kelas self talk ini sebenarnya udah ada dari tahun 2018 atau 2019 atau apa. Tapi di sekitaran 5 tahun udah kelas ini ada. Dan pesertanya adalah level C level. Di mana ternyata orang-orang yang punya kedudukan tinggi itu juga perlu yang namanya belajar self talk. Nah, karena ini adalah orang-orang yang OTW kaya, yang artinya belum kaya, ya toh. Maka Mas Sofi bilang, ya udahlah kita perkenalkan aja calibration your self talk untuk orang-orang yang masih miskin. Cocotmu. Supaya apa ya itu kan sering tuh ngelihat TV yang ngomong bahwa dulu waktu saya masih susah, tapi yang ngomong anaknya Haritanu. Anda percaya ini susah? Susah-susahnya ATM-nya
masih 50 miliar kan gitu. Hah? Ya Terus sesusah-susahnya ATM-nya masih 50 miliar. nah, iya, Anda percaya waktu zaman saya susah dulu tapi yang ngomong Indra Priawan. Yang pendidikannya ala Nikita Willy, kita kan pendidikannya ala Lek Damis. Es terus. Nah makanya, lah biar kita kuat menghadapi ujian cobaan hidup gimana? Perbaiki dulu pola self talk-nya. Biar apa? Kalau miskin nggak miskin terus, kalau kiri nggak kiri terus, kalau tersinggungan nggak tersinggungan terus. Nah, beruntungnya buat Anda 24 orang yang berhadir di kesempatan Zoominar kali ini, kelas self talk yang harganya adalah 1,5 juta, Anda bisa ikuti dengan 1 juta rupiah aja. Tapi masa 1 juta rupiah, kan kata Pak De saya miskin. Saya memahami jiwa miskin Anda, Bapak-Bapak itu. Bahwa ternyata kita punya harga spesial. Jadi 350.000. Saya masih terlalu miskin untuk 350.000. Cocotel. Tolong, kali ini saya berikan kesempatan kepada Anda. Ini 24 orang ini tolong buka listnya. Nah itu, Anda foto, Anda screenshot, lalu kirimkan ke nomor HP saya sama Mas Robi. Supaya apa? Enggak bayar 350.000, melainkan cuma 250.000 aja. Ada yang Terus mau Pak tanya Dik? enggak sambil sambil Pak D ngobrol-ngobrol begini gitu. Yuk, monggo. Ayo, Mas, lanjut, Mas. Ada pertanyaan enggak? Ini saya Sambil sedang lanjut, Mas. menantang jiwa miskin Anda. Jadi ini 250 itu gimana? Maksudnya yang di screenshot itu. Yang Yang daftar men-screenshot malan ini. itu, pokoknya saya mau daftar. Nah, pokoknya udah ngomong kayak gitu. Oke, oke. Tapi syukur-syukur saya mau daftar terus langsung transfer. Ya, nanti kirim buktinya ke saya atau Mas Sofi. Jangan cuma saya mau daftar tapi habis itu ditungguin sampai seabad gak transfer-transfer. Itu yang susah. Berarti lu emang miskin. Cocot mulu. Lanjut, masih ada slide yang lain Nah, nggak, Mas? Atau gimana? menariknya adalah bahwa ini ada spesial lagi. Kalau misalnya, loh, tapi kan saya udah pernah ikut kelasnya Mas Sobi yang self talk, gimana dong? Khusus buat Anda yang udah pernah ikut kelasnya Mas Sobi tentang self talk, Anda cukup riset dengan 150.000 aja. Yo, menarik dong. Jiwa miskin Anda terakomodasi di sini, tenang. Jadi Mas, tolong. aku ikut Ada yang pertanyaan 2019 bisa Iya. riset. Oh, Yang bisa? sekarang. Bisa Berarti yang riset. 150 ini. Iya, bisa. Ketahuan kan? Cincay ya. Orang Bisa. miskin langsung ngomong. Bukan miskin, Mas. Ibu-ibu yang ngerti diskon. Oh iya, Ratu Diskon. Yang di Alfamart kartunya banyak banget. Ya, teman-teman ada pertanyaan kah? Ada Jadi pertanyaan. biar Malam bisa ini kan lagi nganggur. Apa gimana? Enggak baking. buka. Lihat tanggal deh, tanggal kembar ini semua marketplace diskon. Oh iya, pantas. Wajar. Nggak apa-apa, Bu Dea. Ini anggaplah. Siapa tahu habis ikut self talk Anda bisa ngakalin marketplace. Modal diskon. Nah, ya modal diskon. Ayo. Lu katanya Mbok Yani mau ikut. Tapi Nah, kok nggak ya, Mbak. ikut-ikut? Udah batch 3 ini masalahnya. Udah batch 3. Saya mau TT. Astagfirullah. Tuker tambah atau apa nih? Tuker tambah Saya mau atau TT. yang lain? Saya mau TT. Ngomongnya Om Mardianto, saya mau TT. Jangan dong. Udah tua.
Iya gitu lah. Teman-teman ditunggu apakah Ditunggu. ada Wih, mantap. apakah ada pertanyaan gitu. Apakah ada pertanyaan? Jadi biar enak gitu. Mau diulang materinya. Jadi yang Ya namanya, materinya boleh Mas, diulang ah, Mas. kenapa? Materinya boleh diulang di back aja slide. Jadi kalau Anda ngomong tentang self talk, Anda mau cari di area mana? Ada yang ngomongkan saya nggak suka self talk itu bertentangan dengan nilai agama. Berarti ngaji lu kurang afdol, kurang fasih, ngaji lu kurang jauh. Karena sebenarnya self talk itu dalam ranah agama, khususnya Islam ya, biasanya yang ribet-ribet ini masuk YouTube nggak bahaya kan? Yang Enggak. ribet-ribet itu kalau 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 ngomongin agama kan ini aturannya self talk berarti kita lebih percaya sama diri sendiri dong daripada percaya sama Tuhan. Ya nggak gitu, Malih. Itu udah logical fallacy ya. Kalau kayak gitu udah logical fallacy, udah cocokologi. Nah, nggak gitu, Malih. Bukan berarti lu percaya sama diri lu menghilangkan kepercayaan lu sama Tuhan. Enggak. Makanya belajar self talk itu sebenarnya adalah belajar gimana supaya kita kompak sama diri kita sendiri, supaya ngadep sama Tuhan. Bukan ngadep ke Tuhan ya, tapi ngadep sama Tuhan lewat ibadah, lewat apapun kebaikan yang kita lakukan. Itu bisa selaras, jadi omongannya, pikirannya, sama kondisi badannya itu selaras. Itu bukan berarti kita benar-benar menjauhkan diri dari Tuhan, enggak. Karena kalau dilarikan ke agama, larinya mesti ke situ. Ya ada pertanyaan, guys. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan? Apakah berkata kasar dalam nyeletuk Dalam nyeletuk misalnya kita lagi kesel sama orang terus tiba-tiba ngomong goblok gitu kan. Nah, itu self talk. Itu self talk. Secara konteks itu adalah mengekspresikan dan merilis emosi. Lebih baik begitu. Gitu. Tapi self talk yang ini jangan dimaknai dalam konteks menilai dalam konteks agama ya, karena pasti itu pasti itu lebih lebih nggak nyambung gitu. Iya, betul. Makanya tadi saya mau balikkan lagi, apakah ini bertentangan sama agama? Nggak ada yang namanya pertentangan agama kalau emang dari awal kita tahu bahwa ada batas yang jelas. Agama itu sangat memudahkan, otak lu yang susah. Ya, jadi gini, kebanyakan dari kita adalah lebih sering gini. Self talk itu mirip ngedumel, kagak bersuara tapi di dalam berisik. Nah, itu respon. Itu respon kita. Nah, di self talk ini nantinya akan men-sharingkan, mengeksplor bagaimana skill merespon itu sangat penting saat ini. Jadi mungkin ada teman-teman yang pernah ngelihat status Facebookku tentang konteksnya adab, gitu ya, tentang konteksnya adab. Ternyata self talk itu juga mempengaruhi hal-hal yang berhubungan dengan adab itu sendiri. Jadi aku pernah bikin satu satu apa namanya? Aku pernah bikin satu statement. Aku pernah bikin satu statement itu begini, kurang lebih begini. Mana ya yang tadi? Kurang lebih begini statement. Seseorang yang mempunyai kemampuan mendengarkan secara utuh bukan lagi menilai dari kata-kata yang kasar, bukan lagi menilai dari intonasi seseorang. Mendengarkan secara utuh itu adab. Iya, betul. Mendengarkan secara utuh, secara penuh, secara keseluruhan itu adab. Gitu loh. Aku pernah bikin statement itu. Nah, kalau di Facebook aku bikin statement begini. Nggak perlu yang namanya kamu berkata baik, berkata halus, yang ngadem-ngademin dan sebagainya, terlalu berfilosofis dan sebagainya.
Nggak perlu itu gitu loh, nggak perlu. Yang diperlukan apa? Yang diperlukan apa? Ketika kamu dapat tamu, tamu itu kamu kasih makan, kamu kasih minum. Ketika tamu itu pulang, kamu itu liatin si tamunya sampai pergi, sampai menghilang di pandanganmu, baru kamu masuk rumah. Itu adab, gitu loh. Nah, ini ada Pak Hardianto, Reisen, Mas. Oh, iya betul. Coba Pak, langsung di unmute Ya. aja. Oke, tenang, beres Om Herdianto. Ada yang mau ditanyain lagi? Ini berarti ada kaitannya dong. Di kelas F-Talk nanti bahas adab enggak? Ada, Mas. Nah, kebanyakan dari orang-orang adalah baru dengar sedikit gitu ya. Kebanyakan dari orang-orang baru dengar sedikit, dia tahu-tahu asbun, nyeletuk sesuatu, padahal informasinya belum tentu udah detail. Kebanyakan dari kita gitu. Karena aku juga dulu begitu sebelum aku belajar, sebelum aku sekolah. Suaranya jauh, Bapak. Oh iya, Nah, salah. Gitu. Jadi kebanyakan, Pak Har mau tanya apa? Mic-nya buka Om aja Pak. Herdianto, ayo Ayo tanya. monggo. Om Herdianto, ayo Batin tanya. apa sama dengan self talk? Sama. Batin itu sama dengan self talk, sama. Sama dengan kayak nyeletuk, sama. Jadi self talk itu sifatnya adalah merilis emosi, terus habis merilis emosi, mengekspresikan emosi. Itu salah satunya. Jadi nyeletuk atau pas lagi dapat tragedi, kita kesel apa segala macam, nggak bisa ngomong apa-apa, cuma bisa ngomongnya anjing, bisa ngomongnya asu, bangsat, bajingan, dan sebagainya. Itu adalah self-talk salah satunya. Tujuannya apa? Merilis tekanan yang ada di otak, merilis emosi kita. Itu tujuannya, tapi jangan dinilai. Jadi itu tidak perlu dinilai. Jadi kata-kata itu anggaplah sebuah ekspresi kata. Itu. Itu Mbah Udin dulu. Nah, Iya. kalau misalnya kita lagi nyeletuk wasu, lagi kesel-keselnya kita tiba-tiba ngomong bajingan misalnya kan gitu. Tiba-tiba teman kita langsung astagfirullah gitu ya. Astaga. Tiba-tiba sampean langsung diceramahi. Itu nggak ilok sebenarnya. Orang lagi marah diceramahi. Kalau aku secara pribadi tak tapuk lambene pada sendal. Gitu. Kalau aku pasti gitu loh. Jadi orang ini belum bisa mengerti kondisi kita yang lagi marah, kesal atau segala macam. Nah, kalau marahnya sudah rilis, sudah adem, baru deh diomongin, diceramahin atau apa segala macam, diajak untuk apa namanya? Diajak untuk merefleksikan diri, entah itu dengan nilai dosa kah, nilai apakah dan sebagainya, lebih mengarah ke sana. Jadi self talk itu kalau yang salah kaprah adalah self talk itu afirmasi positif. Betul, itu betul. Tapi secara konteks, afirmasi itu adalah menegaskan sesuatu. Nah, menegaskan sesuatunya apa? Entah itu kerapuhan kita rapuh terhadap tragedi itu, kita belum sanggup nerimanya gitu ya, belum sanggup legowo. Atau kita memang meyakini diri kita bahwa kita itu mampu. Contoh simpel gini. Saya lagi galau, tiba-tiba menarik nafas, jancuk, habis ngomong jancuk, baru saya merefleksikan diri gitu kan. Terus saya memaknai bahwa kejadian yang tadi sepertinya biar bisa saya dapat rezeki misalnya gitu. Nah, itu tuh lebih mengarah ke apa? Itu lebih mengarah ke objektif sudah. Jancoknya itu adalah ekspresinya merilis sesuatu. Pada saat saya bilang kejadian ini bikin saya tambah rezeki. Nah, itu self talk yang mengarah kepada afirmasi gitu ya. Menegaskan bahwa kondisi ini saya pasti dapat pengganti rezeki bla 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 dan sebagainya. Nah, kebanyakan dari orang-orang adalah afirmasi positif itu tidak disesuaikan dengan perilakunya. Contoh, saya sehat, saya sehat, saya sehat. Ditanya, seminggu olahraga 150 menit dong. Boro-boro saya olahraga. Saya cuma makan sehat aja gitu, segala macam. Salah kaprah. Makan sehat tanpa olahraga, iya oke lah, tapi 10 tahun lagi lihat aja, pasti ada defisit-defisit apa gitu, gitu. Lebih mengarah ke sana.
Nih Om Seto komentar. Jancuk kalau orang Surabaya udah jadi asbun. Bisa jadi Oh itu bukan semaan. bukan jadi asbun lagi, itu sudah menjiwai gitu loh. Sudah jadi guyonan, sindiran. Guyon apapun. Jadi kalau ngomong jancuk gitu kan, ngomong jancuknya pakai medok gitu ya. Jadi ngomong jancok itu pakai h gitu, pakai cok gitu, jancok gitu lah. Ah, itu sudah level tertinggi itu, di atasnya spiritual. Lambe buta. Lambemu. Yuk, yuk, ada tanya-tanya dong. Monggo. Tanya yuk. Jadi menurut Kan Anda, aku laptop itu gimana? Apa, Mbak Dea, ayo. aku Ayo, ayo. sering sering kayak Mas Obi gitu ya kalau ada Heeh. apa anjing bangsat lo gitu kan. Oh, Terus terus. yang ngedengernya Tuh. kayaknya sensi tersebarlah bahwa seorang dia itu barbar. Oh. Apa Ya begitu-begitu. apa ngomong-ngomong dirty language, kamu dianggap seksi gitu sama siapa? Barbar. Oh, dianggap seksi Wanita juga ada. barbar. Dianggap seksi juga. Kagak. Oh, Cuman dibilang mulutnya nggak ada remnya. kalau kamu dianggap seksi ketika kamu nyeletuk dirty language, berarti orang itu dipastikan macosis. Nah, jadi tersebar isunya itu mulut saya nggak ada remnya. Justru bagus. Justru bagus. Nah, Kenapa? ya Jadi orang bisa memahami, orang akan mempertanyakan, kenapa sih lu begitu gitu. Kalau orang yang mau mengklarifikasi. Kalau bahasa di Islam apa Mas? Mengklarifikasi. Itu tabayun. tabayun. Tabayun ya, Masya tabayun. Allah, Budaya Ustazah kayaknya. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Terus Seto Wibowo, jancuknya tergantung intonasi ya. Oh, tergantung kondisi juga, situasi kondisi juga gitu. Jadi intonasinya tuh kalau rendah gitu, jancuk gitu. Lanjut. Ah, itu halus lah gitu kan. Kalau agak sedang-sedang, ya. Yang paling, kalau ada yang marah banget itu biasanya pakai teriak. Cuk, itu biasanya begitu. Ayo yang lain tanya-tanya. Dan biasanya bawa saudara-saudaranya. Jancu asu kono. Biasanya gitu. ya tapi Biasanya. kan orang rata-rata nggak ini apa tuh namanya kagak klarifikasi malah Iya. kalau yang haters kan jadinya malah jadi kayak kesempatan untuk Oh, nggak menyingkirkan apa-apa, gitu. justru bagus. Kamu itu berarti sebagai apa? Pusat perhatiannya. Perhatian. Ah, Center of attention. ya, musuh masyarakat kamu itu ya. Public enemy gitu. Gitu. Karena aku juga hampir di beberapa grupnya Mas Fuad yang dikelola sama Mas Fuad itu. Aduh, ada Obi, ada Obi, ada Obi. Pada ketakutan semua. Saya yang repot nyapunya. Ini Mas Jepang siapa sih Mas Jepang? Mas Jepang aku nggak tahu, kayaknya muridmu deh Mas. Kayaknya di grupmu deh. Gak tahu. Masokis itu. Masokis iya. Oh. Iya. Mas Opi itu masokis. Ayo tanya-tanya. Kita tanggal 10 kita mulai kelasnya. Tanggal 10 kita mulai kelasnya. Kelasnya berapa hari? Aktualnya 5 hari, biasanya lebih gitu. Aktualnya 5 hari, biasanya lebih. Gitu. Jadi nanti person to person touch dalam artian nanti kita ada tugas, ada protokolnya dikerjain. Nah, ketika itu dikerjain, nanti baru kita akan adakan konseling one on one. Konseling dan coachingnya one on one. Jadi nggak di grup. Di grup itu bahasanya secara generalnya aja. Gitu. Ya. Di grup itu secara generalnya aja. Nanti baru apa namanya? Ketika sudah di konseling dan di coaching, ketika teman-teman nanti yang ikut nanti tragedi apa lagi di luar yang sudah ditulis itu bisa mengidentifikasi, bisa menilai secara objektif, bisa mengkonseling diri sendiri secara mandiri. Kalau memang perlu kami dampingi, kita dampingi, lebih mengarah ke sana. Tadi piro Mas Andone kalau yang daftar malam ini? Kalau yang daftar malam ini yang riset 150.000, yang daftar peserta baru 250.000.
Kalau harga normalnya tiga setengah. Harga normalnya adalah 1,5 juta. Oh, 1,5. Ya, karena kami tahu Anda miskin kan? Udah Waduh. miskin, bentar lagi anak masuk sekolah, Idul Kurban, istri atau suaminya di PHK. Amit-amit. Kan itu combo itu. Nah, itu loh. Gimana Anda kalau ngomong sama Tuhan? Tuhan, jangan cok kalau Itu caraku kalau aku lagi kere, Mas. Aku komplain sama Tuhan. Han, jare ini maha kaya. Kok aku gak duit-duit? Matamu ah. Buktikan kalau memang kamu anu. Besoknya ada yang bayar utang. Habis ngomong kayak gitu. Besoknya. Ini tidak untuk ditiru. Itu hanya sebagai refleksiku terhadap aku sendiri. Nah, apa? Tadi fase tenan itu Tuhan. Hancik kon Han, gak goloan, pret, gak asik kok. Iki bahasanya jatim sekali. Malaikat yang dengar, yo yo yo, aku tak Yo lapor. yo, yo yo. Langsung bahasanya kayak gitu. Yo yo. Ayo tanya-tanya teman-teman, tanya-tanya. Kita udah jam 9, takutnya teman-teman harus ngistirahat. Jadi biar Ya, enggak kemalaman gitu ya, biar enggak kemalaman. Monggo, monggo, monggo. ada yang mau Teman-teman. ditanyakan? Jadi kita ini nanti kelas apa ada protokolnya, ada bicaranya lewat sudut pandang banyak sekali sudut pandangnya, ada sudut pandang agama, ada sudut pandang behavioralistik gitu kan. Jadi komplit lah tuh. Biar laptopnya benar dan Anda nggak takut lagi untuk misuh-misuh lah. Ya. Ayo, pertanyaan-pertanyaan. Gak Udah ada jam yang mau 9. ditanyakan, ayo. Ayo, monggo, monggo. Kalau Mardianto nggak usah nanya, yang penting transferannya lancar ya toh. Nanti di kelas aja tanyanya. Nggak ada, apa kita cihui yuk. Omset, oh, omset, enak ya panggilnya omset toh. Ada yang mau ditanyain? Biasanya celetukan ente bagus. Ini ada 22 orang nih. Om Arman, Kak Embot, ada Hai. pertanyaan. Om Jivan, wah kalau Om Ivan udah persiapan ngepet. Bu Isna, Om Jamal, Bu Leli, Bu Lia, ada pertanyaan Bu? Mas Rio, Beli Parwata, tanya dong. Ini jam 9 kita akhiri, ya. Biar Anda besok bisa bergelut lagi dengan Saya mau realita. nanya deh. Bergelut lagi dengan realita. Apa Om? Tanya Om. Saya punya apa? Self talk itu kan seperti kalau di hipnoterapi itu kan ada state atau pati gitu ya. Ya, Apakah itu mirip gitu atau sama gitu kan ya? iya, 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 iya. Kalau dibilang mirip sebenarnya kalau di hipnoterapi, kalau saya bicara tentang hipnoterapi, saya hipnoterapis yang nggak hipnoterapi sekali. Saya nganggap itu terlalu berbelit-belit. Saya tetap cukup simpel sih sebenarnya. Nggak, terkadang kan ada satu bagian dalam diri kita yang pingin ngerjakan ini dan satu bagian lagi dalam diri kita pingin ngerjakan yang lain. Itu kan self talk juga kan ya? Betul, betul, betul. Ya. Lalu gimana caranya ngompakin dua bagian itu? Wah itu. Nah, nanti tanggal 10 aja. Kita bahas itu. Itu menarik itu. Gitu. Oke. Jadi Ya, kayak aku cuma bocah tanya sebenarnya. itu aja sih. Iya lah. Sip. Oke, thank you. Thank you. Ada pertanyaan lagi? Ini udah jam berapa sih? Jam 9:15. Anda besok bergulat dengan realita kah?
Iya. Sorry lagi di jalan tadi. Ada pertanyaan Om Seto terkait sama self talk. Beli Parwata, selamat malam beli. Ada. Iya. Ya, Ada yang mau ditanyain beli? Ya, enggak. yang ngajarin Anda modelnya kayak gini berdua. Otaknya nggak ada. Jadi- Nah, pertanyaan tuh Om Obi tuh. Kalau self talk itu yang jawab siapa ya? Ya diri sendirilah. Masa yang jawab orang, memang lu butuh validasi dari orang lain. Ya Tuhan, aku sange. Terus nanya orang lain, kan lu tahu nggak gue lagi sange gitu. Tolol. Saya mau memaki nggak enak. Kalau tadi di awal, self talk itu kebanyakan dari kita adalah bukan menjawab pertanyaan, tapi memberikan alasan. Makanya kebanyakan self talk-nya salah kaprah, gitu ceritanya. Ada pertanyaan lagi? Yuk. Jadi paham ya tentang self talk itu apa? Kalau enggak, kita cukupkan, kita sampai ke titik kesimpulan bahwa yang namanya self talk itu adalah sebuah proses ngomong sama diri sendiri yang intinya, nah ada pertanyaannya, gimana cara memvalidasi kalau self talk-nya satu diri mendukung dan satu diri itu mendenial? Ya tadi udah dijawab kan. Penjabarannya lengkapnya ada di kelas self talk itu. Karena apa? Karena memang satu hal yang jadi poin pertarungan di diri kita adalah ketika yang satu semangat banget sisinya, tapi di satu sisi yang lain kita hopeless. Tidak dijawab di sini, dijawabnya di kelas, sengaja supaya kita juga bisa mempraktekkan dulu. Ini kan ibaratnya kita ditantangin nih untuk ikut kelas nih. Ada satu sisi yang semangat, ada satu sisi yang kayaknya antar dulu deh. Nah ini PR-nya sekaligus closingnya adalah coba ada nggak yang memberikan konklusi dalam diri sendiri supaya ya apa yang kita lakukan itu mantep lah. Itu oleh-oleh praktek dari sesi Zoominar malam ini. Jadi ketika ada yang mendukung di satu sisi, ada yang nolak di sisi yang lain, gimana cara untuk penyelesaiannya? Anda praktekkan sendiri malam ini. Kalau Anda mau menjawab besok, silakan jawab di grup yang mana ada kami berdua atau japri kami. Itu ya. Karena udah cukup malam, akhirnya sesi Zoominar kami cukupkan. Ada tambahan Mas Sobi? Tambahan cuma mengulang materi aja bahwa self talk itu ada berbagai macam. Yang pertama self talk sebagai nilai mengekspresikan dan merilis emosi dari sebuah tragedi yang kita belum bisa maknai. Terus self talk itu bisa juga masuk dalam kategori afirmasi, tapi ada tapinya. Ada tapinya. Sudah melakukan validasi, identifikasi, dan verifikasi terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Ya dikalibrasi dulu. Dikalibrasi supaya apa? Supaya berpikir yang subjektif menjadi lebih objektif atau lebih berpikir secara garis besar gitu, secara panjangnya, secara nilai-nilai apa tradisinya, nilai-nilai etikanya, nilai moralnya dan sebagainya gitu. Jadi kita tidak bisa menilai sesuatu kalau tidak sesuai dengan konteksnya gitu. Makanya jadinya judging. Itu aja kalau dari aku. Pak Ade ada tambahan?
Paling dari aku kesimpulannya adalah betapa self talk merupakan proses yang intinya adalah gimana caranya kita akrab sama diri kita sendiri. Caranya adalah kita kenal gimana tipikal kita, gimana cara komunikasi kita, dan gimana caranya untuk tanda kutip menaklukkan diri kita. Lalu endingnya kita bawa larikan ke doa, which is itu adalah gambaran besar dari apa yang namanya muhasabah diri. Supaya apa? Supaya kita bukan cuma merefleksikan diri, tetapi tahu apa yang nantinya kita lakukan. Dan inilah yang kalau katanya Mas Sobi termasuk bagian dari proses identifikasi. Akhirnya kita cukupkan sesi seminar malam ini. Semoga ada manfaatnya. Kalau misalnya kepikiran untuk daftar, segera japri saya atau Mas Sobi. Dan kalau misalnya mau ngajak teman, boleh. Makin cepat makin bagus. Nah, kurang lebihnya selamat malam. Terima kasih untuk semuanya dan silakan bubar. Rekamannya saya udahin ya. Thank you semuanya. Yuk, Mas Obi. Siap. Makasih. Makasih. Thank you. Mas Fuad, makasih ya. Oh, akhirnya disebut. Tadi makasihnya sama Mas Sobi doang. Dan nih laptopnya kayaknya agak error dikit nih. Oke. Iya, nggak Siap. apa-apa. Kadang nggak tahu. Iya. Makasih. Bye-bye. See you. Oh itu. Habis ini habis ikut kelas insya Allah dapat rezeki lebih. Terima kasih. Thank you. Makasih ya.